Halo co-friends, muatan Q1 sama dengan 7 mikrokulom, ditempatkan pada titik pusat koordinat Kartesius, dan muatan Q2 min 5 mikrokulom, ditempatkan pada titik X sama dengan 0,3 meter dari titik pusat. Tentukan kuat medan listrik pada titik P yang terletak pada koordinat 0 dan 0,4 meter. Mari kita tulis yang diketahuinya. Di sini kita memiliki muatan 1 sebesar 7 mikrokulom, dan muatan 2 min 5 mikrokulom. Posisi dari muatan 1 itu berada di pusat koordinat Kartesius, kita tuliskan sebagai 0,0. Dan untuk muatan Q2 itu diletakkan sejauh 0,3 meter dari pusat pada sumbu X. Yang ditanyakan adalah medan listrik di titik P yang memiliki koordinat 0 dan 0,4 meter. Pertama, mari kita coba ilustrasikan apa yang ada pada soal. Di sini, kita memiliki muatan Q1 yang berada di pusat koordinat Kartesius, dan Q2 yang berjarak X2 dari pusat koordinatnya. Lalu ada titik P dengan koordinat 0 dan 0,4 meter. Di sini kita mengetahui bahwa medan listrik yang dihasilkan pada muatan positif itu mengarah keluar, sedangkan pada muatan negatif itu mengarah menuju muatannya. Sehingga, medan listrik yang diakibatkan oleh muatan Q1 akan terlihat seperti berikut. Dituliskan oleh E1. Lalu, akibat Q2 adalah E2. Di sini kita bisa menempatkan sudut baru yang melibatkan E1, E2, dan sumbu Y, yaitu ada theta dan juga alfa, seperti pada gambar. Selain itu, kita memiliki segitiga yang melibatkan titik Q1, Q2, dan titik P. Apabila digambarkan akan seperti berikut. Alas dari segitiganya itu bernilai X2 atau 0,3 meter. Untuk tingginya 0,4 meter atau R1 dan sisi miringnya R2. Dengan menggunakan hubungan tangan alfa, maka kita bisa menentukan berapa besar sudut dari alfanya. Tangan alfa sama dengan X2 dibagi R1. Kita masukkan. Tangan alfa sama dengan 0,3 dibagi 0,4. Dengan menggunakan arkus tangan, maka nilai alfa adalah 37 derajat. Selain itu, kita mengetahui bahwa garis lurus membentuk sudut 180 derajat. Maka dari itu, kita bisa menggunakan hubungan antara sudut 180 derajat, alfa, dan theta. Dituliskan sebagai berikut. 180 derajat sama dengan alfa ditambah theta. Kita masukkan alfanya. 180 derajat sama dengan 37 derajat ditambah theta. Theta sama dengan 143 derajat. Selanjutnya, mari kita tentukan nilai dari R2 dengan rumus Pitagoras, yaitu R2 sama dengan akar X2 kuadrat ditambah R1 kuadrat. Kita masukkan R1 dan X2-nya, nantinya R2 akan memiliki satuan meter. R2 sama dengan akar dari 0,3 kuadrat ditambah 0,4 kuadrat. R2 sama dengan akar 0,25, hasilnya R2 sama dengan 0,5 meter. Selanjutnya, mari kita tentukan berapa besar medan listrik akibat Q1 dan Q2 pada titik P. Di sini kita memiliki muatan Q1 sebesar 7 mikrokulom atau 7 kali 10 pangkat min 6 kulom. Dan Q2 adalah 5 kali 10 pangkat min 6 kulom. Ada R1 sebesar 0,4 meter dan R2 sebesar 0,5 meter. Di sini tanda negatif tidak perlu kita ikut sertakan pada perhitungan, karena tanda negatif hanya menunjukkan jenis muatannya saja. Untuk S1 ialah S1 sama dengan K Q1 per S1 kuadrat. S1 adalah medan listrik akibat muatan Q1 dengan satuan Newton per kulom. K adalah konstanta listrik yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Q1 adalah muatan 1 yang nilainya 7 kali 10 pangkat min 6 kulom. R1 adalah jarak dari muatan 1 ke titik P yang nilainya 0,4 meter. Kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 7 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,4 kuadrat. Hasilnya 3,9 kali 10 pangkat 5 Newton per kulom. Selanjutnya, mari kita hitung akibat dari muatan Q2. E2 sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. E2 adalah medan listrik akibat muatan 2 dalam satuan Newton per kulom. Q2 adalah muatan 2 yang nilainya 5 kali 10 pangkat min 6 kulom. Dan R2 adalah jarak dari muatan 2 ke titik P dengan nilai 0,5 meter. Kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 0,5 kuadrat. Hasilnya 1,8 kali 10 pangkat 5 Newton per kulom. Selanjutnya, mari kita hitung berapa besar resultan medan listrik di titik P. Kita mengetahui bahwa medan listrik merupakan besaran vektor. Maka dari itu, untuk menghitung resultannya, maka kita harus menggunakan cara vektor. Di sini, kita coba tentukan terlebih dahulu arah dari resultannya. Dengan cara metode penjumlahan vektor jajar genjang. Kita coba gambar garis seperti pada gambar. Yang pertama seperti itu, dan yang kedua seperti ini. Lalu, kita tarik garis dari titik P ke titik pertemuan dua garis tambahan yang sudah kita buat. Hasilnya ialah garis berwarna oranye, dan ini merupakan resultan dari medan listrik yang dihasilkan akibat E1 dan E2. Rumus dari resultannya ialah ER sama dengan akar dari E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2E1 E2 cos theta.
ER adalah resultan medan listrik di titik P akibat muatan Q1 dan Q2 dengan satuan Newton per Coulomb. E1 adalah medan listrik akibat muatan Q1 pada titik P. E2 adalah medan listrik akibat muatan 2 pada titik P. Dan θ adalah sudut antara E1 dan E2 dengan θ sebesar 143 derajat. Kita hitung satu persatu. E1 kuadrat sama dengan 3,9 kali 10 pangkat 5 dikuadratkan. Hasilnya 15,21 kali 10 pangkat 10 Newton kuadrat per Coulomb kuadrat. Selanjutnya, E2 kuadrat sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 5 dikuadratkan. Hasilnya 3,24 kali 10 pangkat 10 Newton kuadrat per Coulomb kuadrat. Selanjutnya, 2E1E2 sama dengan 2 dikali 3,9 kali 10 pangkat 5 dikali 1,8 kali 10 pangkat 5. Hasilnya 14,04 kali 10 pangkat 10 Newton kuadrat per Coulomb kuadrat. Kita mengetahui bahwa nilai dari cos θ atau cos 143 derajat adalah negatif 0,8. Selanjutnya, mari kita masukkan kembali ke rumus utamanya. ER sama dengan akar dari 15,21 kali 10 pangkat 10 ditambah 3,24 kali 10 pangkat 10 ditambah 14,04 kali 10 pangkat 10 dikali negatif 0,8. ER sama dengan akar 10 pangkat 10 dikali 15,21 tambah 3,24 dikurangi 11,232. Kita keluarkan 10 pangkat 10-nya. 10 pangkat 5 dikali akar 7,218. Hasilnya 2,687 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Kesimpulannya, medan listrik yang dihasilkan di titik P akibat muatan Q1 dan Q2 adalah sebesar 2,687 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Begitu saja, sampai jumpa di soal selanjutnya.